lintas agama, kita fokusnya kepada firman Tuhan aja gitu. Kalau misalnya mau bahas hal-hal seperti itu, boleh di komal-komal lain nih, jangan di komal sini ya. Nah, kita mau berdoa untuk mulai hari ini? Ya, kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang menyatakan dirinya kepada kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau, mengenal pribadimu, mengalami kekudusanmu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, setiap kali kami renungan firman Tuhan, yang kami lihat, yang kami saksikan adalah kami semakin dibawa untuk mengenal Tuhan, dan kami semakin diserupakan dengan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan ada senantiasa untuk menyertai memelihara kami. Hari demi hari kami lihat penyertaan Tuhan sempurna dan gak pernah kami mengalami kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada begitu banyak orang juga yang semakin mau belajar Alkitab. Semakin banyak orang-orang yang penasaran terhadap Kristus. Dan kami percaya bahwa semua kebenaran dalam firman Tuhan ini menuntun mereka pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya bagi jiwa-jiwa. Hamba tahu bahwa hamba-Mu ini terbatas, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan bekerja, yang akan menjamah, yang akan menyentuh setiap tanah hati yang ada, sehingga dapat menerima kebenaran firman-Mu dan akan menghasilkan buah yang nyata. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu, teman-teman terkasih semuanya. Selamat siang. Jadi hari ini hari Jumat. Saya kalau live TikTok itu jam 2 siang, 2 teng ya. Biasanya ada timekeepernya ya. Ini timekeeper tadi like aja, nggak biasa bunyi teng gitu. Nah, jadi kita akan mulai bahas tentang Keluaran 12. Ya, kemarin kita udah bahas dari Keluaran pasal pertama, pelan-pelan per perikop udah sampai ke Keluaran 12 gitu ya. Nah, hari ini kita mau baca dari ayat yang pertama. Kita kayaknya mesti dipotong dulu nih sampai ayat 28. Kalau memang nanti memungkinkan ya udah kita lanjutkan sampai 32 ya. Oke. Kita mau fokus dulu bahas renungan. Ya, hal-hal seputar yang tadi kita bicarakan sebelum renungan nanti kita bahas lagi. Oke. Keluaran 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jumlah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuh pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragis beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung. Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah, pergilah orang Israel. Lalu berbuat demikian seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Nah, saya berhenti dulu sampai ayat 28. Ini 28 ayat ya. Ya, shalom G5V dan teman-teman yang lain, ada juga Kak Bodyguard dan teman-teman yang lain semua shalom. Jadi saya lagi bagian renungan firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat yang pertama sampai ayat 28. Kalau kita baca, ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak firman Tuhan, perkataan Allah yang dinyatakan kepada Musa dan Harun supaya disampaikan kepada orang Israel, gitu ya. Tadi juga sambil saya baca, wah ini apa ya yang bisa kita dengan sederhana untuk kita mengerti dan kita lakukan. Ketika saya buka Komal, saya lebih banyak untuk menekankan pengertian yang kita dapatkan dari firman Tuhan dan kita mau untuk melakukannya. Ya, karena saya percaya bahwa kebenaran ini itu pasti berdampak dalam hidup kita, memberikan ya suatu dampak transformasi. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan, yang akan memulihkan dan membebaskan kita. Nah, jadi kita baca lagi dari ayat yang pertama ya. Jadi firman Tuhan datang kepada Musa dan Harun seperti di beberapa pasal sebelumnya. Ya, sepertinya kelihatannya biasa aja, tapi justru kita belajar apa yang diberikan, apa yang keluar dari Tuhan, yaitu perkataannya. Itu diteruskan oleh Musa dan Harun kepada orang
Mesir, kepada Firaun juga di pasal-pasal yang sebelumnya. Jadi firman Tuhan datang kepada Musa dan Harun yang mengatakan apa? Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi artinya ya mulai nih ada yang namanya ya perhitungan bulan. Waktu ini menjadi bulan yang pertama dari sepanjang tahun. Ada yang tahu ini maksudnya bulan apa? Ada yang pernah mendengarkannya? Ya, kalau kita lihat nih ya, kalendernya orang Israel, kan kita harus melihat ya. Kalau di bulan pertama itu namanya Nisan atau Abib. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan bulan sekarang ya di tahun-tahun di masa kita orang modern ini, itu jatuhnya di bulan Maret sampai April. Ya, dengan referensi apa ini? Keluaran nanti kita juga baca Keluaran 13 ayat keempat. Ya, bahwa akhirnya Tuhan yang menentukan ini loh bulan pertama yang akan kamu tetapkan untuk sepanjang tahun. Nah, apa yang terjadi dari bulan pertama ini ya kan, dari permulaan tahun ini nih yang disebut sebagai bulan pertama. Ayat yang ketiga. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba untuk keluarganya. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah. Tapi kalau rumah itu terlalu kecil jumlahnya, orangnya nggak banyak, bisa akhirnya dengan tetangganya bisa menikmati bersama-sama itu. Ya. Jadi anak domba itu ada syaratnya. Harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, terus boleh pilih ambil kambing atau domba. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, dikatakan kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas dan rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, kalau kita perhatikan ini, anak domba ini adalah persembahannya orang Israel kepada Allah. Makanya ada syaratnya nih. Ya, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan sudah dikurung sampai 14 bulan ini. Dan semua jemaah Israel itu harus berkumpul dan menyembelihnya di waktu senja. Allah memberikan ketetapannya. Belum selesai, darah dari anak domba yang jantan dan tidak bercela itu yang berumur setahun harus diambil darahnya dan dibilangnya dioleskan gitu ya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas di lokasi di mana ada rumah-rumah yang di dalamnya orang itu sedang memakannya. Nah, setelah itu dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Harus dimakan dengan apa? Harus dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saya sempat melihat ya beberapa pandangan bahwa kenapa sih harus bicara tentang sayur pahit. Itu adalah sebuah ungkapan ya tentang merepresentatifkan mengenai kepahitan, kekejaman yang orang Israel itu alamin di tanah Mesir. Ya, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepala dan betisnya. Dan gak boleh ditinggalkan, apa yang tertinggal harus dibakar habis dengan api. Lalu jelas lagi Tuhan katakan cara memakannya seperti ini. Ya, pinggangmu harus berikat, kasut pada kakimu dipakai gitu ya, tongkat di tanganmu, dan buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan.
Nah ini dekat Nangindu nih, nanti mungkin Kak Nangindu kalau misalnya mau naik sekalian jelasin nih makna Paskah di Keluaran 12. Nah aku invitin aja, aku jambak aja. Nah, jadi kenapa harus pada malam itu nih, bayangin ya, setelah 9 tulah terjadi, ya, setelah 9 tulah terjadi, lalu untuk pertama kalinya ada firman Allah secara khusus disampaikan kepada orang Israel. Perhatikan nggak? Dari 9 tulah itu perintah Allah, perkataan Allah itu semuanya diarahkan kepada Firaun. Firaun aja gitu ya. Lalu sekarang sebelum terjadinya tulah ke-10, firman Allah diberikan kepada Israel. Dan kita lihat responnya Israel ternyata melakukan taat terhadap semua yang dikatakan Allah. Saya tanya balik, kenapa ya bisa? Kan waktu di pertama kali Musa dan Harun itu menyampaikan perkataan Allah ya kan, dengan mendatangi Firaun. Orang Israel marah gitu ya, berkata kepada Musa, kiranya Tuhan yang akan menjadi hakim karena engkau yang telah membuat kami berada dalam jerat gitu kan. Tapi sekarang bangsa Israel akhirnya menerima perkataan Allah, firman Allah, dan mereka melakukannya. Kenapa? Karena setelah 9 tulah itu berlangsung, mereka menyaksikan kebesaran Allah mereka yang lebih berkuasa, lebih berdaulat, lebih hebat daripada dewa-dewi Mesir. Makanya setelah 9 tulah itu firman Allah diberikan kepada orang Israel, dan akhirnya orang Israel mau untuk mentaatinya karena dilihat buktinya. Ya, selanjutnya. Kenapa Allah tadi mengatakan seperti itu ya? Ada satu bukan tradisi, ada satu kebiasaan, ada satu peringatan yang harus orang Israel itu simpan, ingat gitu ya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Enggak cuma ya Allah menyatakan kebesarannya, tapi juga Allah ya kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Artinya Allah itu tidak hanya menunjukkan dirinya kepada orang Mesir, tapi juga menyatakan hukuman kepada dewa-dewi Mesir. Bahwa akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Sehingga tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ketika orang-orang di tanah Mesir itu menyaksikan ya tulah ke-10, tulah yang menurut saya yang terakhir tapi juga yang paling parah gitu ya. Di saat yang bersamaan beda sekali nih dengan orang Israel. Mereka justru lagi menikmati apa yang telah mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Mereka berkumpul dengan keluarganya kan gitu. Mereka mendapatkan keselamatan, tapi berbeda dengan orang Mesir. Orang Mesir lagi berduka cita, tapi orang Israel lagi bersuka cita. Orang Mesir menyaksikan anggota keluarga mereka atau mungkin satu ternak mereka mati, ya khususnya anak sulung, tapi orang Israel tidak. Makanya perbedaan yang sangat jelas dari orang-orang yang ada di Mesir dengan orang-orang yang ada di Israel. Kebayang nggak ketika Allah mengatakan hal ini, menyampaikan firman-Nya kepada Musa dan Harun, dan orang Israel tidak melakukannya? Mereka juga akan sama, mengalami seperti yang orang Mesir alamin. Maka ini menjadi sebuah tanda khusus. Harus ada darah tadi ya, anak domba jantan yang tidak bercacat celah yang berumur setahun. Itu harus dioleskan di atas, di ambang pintu.
Sehingga akhirnya orang-orang Israel itu yang punya tanda ya di ambang pintu mereka, itu Allah akan melewati mereka sehingga tidak akan menghukum mereka. Ayat yang ke-11, hari ini akan menjadi tanda bagimu ya pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat. Ayat yang 14, hari ini akan menjadi peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Ini jadi peringatan bahwa Allah yang menyertai ya bangsa Israel, yang adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ya, adalah Allah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat dan ajaib dari 9 tulah itu, dan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel sehingga luput dari tulah yang ke-10. Ya, makanya Tuhan telah memberikan satu perintah, ini harus jadi peringatan. Ya, kenapa? Karena ini pentingnya untuk kita baca firman Tuhan berurutan. Karena di pasal sebelumnya, ya kita udah baca di tulah keberapa ya, ada ingat? Bahwa Allah mengatakan Allah ingin supaya keturunan Israel, keturunan bangsa Israel, ya 10 tulah ini akan diceritakan kepada anak cucu. Bahwa ini loh kebesarannya Allah, ini loh perbuatannya Allah bagi bangsa Israel, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Mereka menyaksikan bagaimana Allah sedang memain-mainkan orang Mesir karena kekerasan hati Firaun. Ya, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai pada hari ke-7, orang itu harusnya dilenyapkan dari antara orang Israel. Jadi ini peraturan seperti banyak banget ya, ketetapan demi ketetapan yang kita lihat dari Keluaran 12 ini. Sebuah ketetapan Allah yang baru nih bagi Israel, karena Israel nggak pernah sebelumnya punya ketetapan seperti ini. Ya, Allah juga yang kasih tujuannya apa, ya kan? Lalu harus dibuat peringatan. Apa aja yang dilakukan, boleh dan tidak boleh dilakukan, kan gitu. Nah, saya dalam merenungkan firman Tuhan ini, kalau teman-teman semuanya baca ya, dari tadi ayat yang pertama sampai 28. Ini tuh banyak sekali informasi, tapi sebenarnya dari semua ketetapan Tuhan terhadap orang Israel setelah 9 tulah ini, apa sih yang bisa kita pelajari kan gitu? Apa sih yang kita bisa ambil dengan kalimat begitu sederhana? Perhatikan. Ketika kita baca dari Keluaran pertama, ya, bahwa bangsa Israel ini berada di perbudakan orang Mesir. Dan sudah tidak ada lagi ya kan orang-orang yang sejaman dengan Yusuf, termasuk juga saudara-saudaranya, ya, sehingga benar-benar mereka di tanah Mesir, tapi mereka tidak punya pengenalan akan Allah yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Dan ketika mereka berada dalam penderitaan, mereka berseru kepada Allah dan Allah mendengarkannya, dan Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah ingin menyelamatkan keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Kenapa saya mengatakan orang Israel belum mengenal Allah? Buktinya ketika Musa dan Harun itu menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya Firaun malah marah dan akhirnya memberikan pekerjaan yang lebih berat kepada bangsa Israel. Bangsa Israel kan ngomongnya apa? Menolak. Iya kan? Bahkan bukan hanya menolak, tapi benar-benar marah kepada Musa dan Harun karena akhirnya mereka tertimpa penderitaan yang begitu hebat. Nah, jadi dari 10 tulah itu, jangan hanya kita lihat adalah pembelajaran bagi orang Mesir aja, keliru. Kenapa? Karena pada akhirnya Firaun mati. Kalau ya 10 tulah itu hanya untuk pembelajaran bagi orang Mesir, buktinya Firaun mati. Tapi kan kita melihat bahwa ternyata
orang Israel itu juga diajar, lagi diperkenalkan, ini loh Allah, perbuatannya. Dan dari perbuatannya Allah kita bisa mengenal karakternya Allah, kebesarannya Allah, kasih setianya Allah, keadilannya Allah, kekudusannya Allah, betul? Makanya sebelum kita masuk ke tulah yang terakhir ini, Allah telah mengatakan bahwa tadi ayat yang ke 12. Jadi Allah akan menyatakan kebesarannya terhadap semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang itu akan mati, dan juga akan menjatuhkan hukuman bagi para dewa-dewi di Mesir. Ini menarik ya, karena ini jadi mengarah kepada dua gitu ya, kepada orang Mesir tapi juga kepada dewa-dewinya. Kalau kita nggak ngeh ya, kayak kemarin kan saya sempat bacakan dari latar belakangnya dewa-dewinya siapa aja. Tapi kan dulu waktu kita sekolah kita nggak tahu kalau 10 tulah ini adalah bukti kebesaran Allah terhadap dewa-dewi Mesir yang terbatas itu. Nah, tapi kalau kita baca di ayat 12 ini dengan jelas firman Tuhan katakan, akan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ya, saya mau katakan, Allah kita itu berdaulat. Pernah nggak lihat gambar kayak gini nih? Sebuah lukisan, ya Tuhan Yesus sama iblis itu kayak lagi pancok gitu, pernah nggak? Atau kayak mau perang gitu, pernah lihat? Jadi seperti Allah versus iblis. Menurut saya itu nggak alkitabiah. Kenapa? Karena jadinya Yesus, jadi maksudnya spesifiknya kan juga ada yang Yesus lawan ya, iblis gitu ya. Jadinya kelihatannya kayak setara gitu. Sedangkan Allah adalah pencipta, betul? Iblis adalah malaikat jatuh, yang adalah malaikat yang awal mula Allah ciptakan. Kenapa saya mengatakan ini? Karena pandangan beberapa orang, dunia ini adalah baik versus jahat, Allah versus iblis. Saya mau katakan Alkitab gak pernah bicara gitu. Justru kita melihat dari berbagai ayat dalam firman Tuhan, iblis itu takluk. Iblis itu tunduk kepada Allah. Kalau memang Allah gak izinkan, ya udah gak jalan. Salah satunya dari Ayub ya. Sampai iblis tuh minta izin dulu. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi itu. Tapi kita lihat semua penderitaan yang Ayub alamin itu pun tidak merenggut jiwanya. Lihat, kedaulatan Allah itu jelas bahwa Allah memegang jiwa, hidup dan mati seseorang. Iblis gak ada punya kuasa di sana. Ya, jadi saya mau tekankan di sini, kalau misalnya ada yang berkata bahwa ini ada gambaran nih Allah versus iblis, saya mau katakan itu nggak alkitabiah. Karena berarti Allah setara dong dengan iblis. Enggak. Allah adalah pencipta, iblis adalah malaikat yang jatuh. Yang awalnya adalah malaikat yang memang Allah ciptakan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nih, Kanang Indu, udah selesai belum meetingnya? Mau bahas apa nih dari Keluaran 1 ayat 28, Keluaran 12 ayat 28. Saya minum dulu. Iya, jadi kalau misalnya bicara hari ini ya, kita belajar Kejadian 12 ayat 28 ini adalah sebuah ketetapan. Saya mau tekankan lagi ya. Saya mau katakan bahwa ketetapan ini Allah berikan setelah bangsa Israel melihat tanda dan mujizat dari Allah yang mereka sembah. Udah lihat nih, wah, ternyata Allah bisa melakukan ini. Wah, ternyata kita dengan orang Mesir berbeda. Wah, ternyata bangsa Mesir mengalami itu, kita enggak.
Kemudian Allah memberikan ketetapannya setelah tulah ke-9 ini. Untuk akhirnya sebelum terjadi tulah ke-10. Kenapa Allah harus berikan hal ini, ketetapan ini sebelum tulah ke-10? Supaya bangsa Israel ya mengikuti kehendaknya Tuhan dan terluput dari bencana yang ada. Kalau mereka tidak mengetahuinya, ya sama aja kan kasusnya kayak orang-orang di Mesir. Karena tulah yang ke-10. Dan kita lihat bagaimana akhirnya sebuah peristiwa yang sangat kontras. Di Mesir mereka berduka cita, tapi di tengah-tengah orang Israel mereka bersuka cita, beda. Di Mesir mereka kehilangan, ya kan? Tapi justru di antara orang Israel mereka justru menikmati apa yang menjadi persembahan korban bagi Tuhan. Mereka menyaksikan keselamatan, mereka benar-benar diluputkan. Karena apa? Karena Allah, sekali lagi, bukan karena orang Israel. Karena Allah yang beri ketetapan dan orang Israel mentaatinya. Kebayang gak kalau orang Israel tetap berkeras hati gak mau ngikutin apa yang menjadi firman Tuhan kepada Musa dan Harun? Ya udah, kelar. Sama kayak orang-orang di Mesir itu, gitu ya. Iya. Gimana teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang udah dengerin ini renungan hari ini singkat banget gitu ya. Ini renungan hari ini singkat banget. Iya. Secara sederhana kita saksikan hal itu, kita ngerti hal itu. Dan besok di hari Senin kita akan bahas lanjutannya ayat yang ke-29 sampai terakhir. Gimana nih dampaknya? Ya. Dan Tuhan juga katakan semua yang Tuhan katakan itu harus menjadi ketetapan, peringatan. Karena apa yang menjadi perbuatan Tuhan bagi Israel itu harus mereka ingat. Karena besar perbuatan Tuhan itu gitu ya. Sehingga akhirnya anak cucu mereka dapat mengenal dan menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kita mau baca bentar ayat Alkitab yang lain. Oke. Kita baca Mazmur 78 ayat 51. Ada di ayat 50 ya. Ia membiarkan murkanya berkorban. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, ya kan? Nah, kita baca lagi Mazmur 105 ayat 36. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Oh, ternyata kenapa harus anak sulung yang kena? Karena saat itu di Mesir, anak sulung itu menjadi kebanggaan. Bahkan anak sulung Firaun itu adalah salah satu yang didewakan oleh orang-orang Mesir. Yang menjadi harapan bagi bangsa Mesir juga. Karena kan generasi selanjutnya yang menggantikan Firaun. Kita baca lagi Mazmur 78. Ayat yang ke-49. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ya, ini menarik karena kalau kita baca dalam Yehezkiel 9, saya buka Yehezkiel 9, ya kan? Ya, ada kumpulan malaikat Tuhan yang juga membunuh ya para penyembah berhala.
Saya baca dulu ayatnya. Nah, ini ayat yang ke-6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah dan anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Mundur ya ayat yang ke-5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ini mundur lagi ayat keempat, mohon maaf mundur lagi. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota itu, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, maksudnya ini apa nih berlaku keji? Ya, orang-orang yang menyembah berhala itu, idolatry itu. Coba kita maju ke Yeskel 10. Ayat yang ke-2 sampai 7. Ya, ini tentang ini ya, kerub ya. Ya, ini tentang kemuliaan Allah yang meninggalkan bait suci. Ya. Ini siapa nih mau naik? Stephen Garrett nanti aja ya. Saya lagi bagian renungan firman Tuhan. Nanti aja kalau misalnya mau bahas. Lewat DM aja. Saya lagi bagian renungan firman Tuhan, saya nggak biasa dipotong-potong. Ya. Itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lihat bahwa akhirnya yang dikatakan di dalam Keluaran 12 ini ya, bahwa Allah yang akan berjalan melalui gitu ya tanah Mesir dan orang Israel itu, kalau kita baca dari tadi Mazmur 78 ayat 51, 105 ayat 36, ini semua bicara tentang malaikat ya yang mendapat bagian untuk melakukannya. Ya, kalau lihat dari Hebrew-nya maskit, destroyer, atau misalnya mengarah ke juga destruction. Nah, kata maskit ini ya bisa berarti bahwa ya Allah tidak mengizinkan adanya, maknanya ya, Allah tidak mengizinkan ya adanya kehancuran, kerusakan itu masuk ke dalam rumah orang Israel. Begitu. Itu sih untuk renungan hari ini, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan bahwa dari renungan hari ini kita belajar tadi satu, ketetapan Allah. Dan orang Israel kita lihat mentaatinya. Setelah melihat 9 tulah gitu ya. Tapi gak apa-apa, ketetapan itu akhirnya menjadi peringatan bagi mereka untuk mereka kenang ke anak cucunya gitu ya. Sehingga anak cucunya orang-orang Israel itu dapat mengenal, mengingat, dapat memiliki takut akan Tuhan, ya kan, berpegang pada hukum-hukumnya Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa tidak hanya terhadap orang-orang Mesir Allah menyatakan kebesarannya, tapi juga mengadakan penghukuman bagi dewa-dewi di Mesir. Dengan jelas Tuhan katakan tadi bahwa akulah Tuhan. Ya, beda sekali gitu ya dengan dewa-dewi Mesir. Dan akhirnya kita lihat kenapa harus anak sulung, karena anak sulung adalah kebanggaan. Bicara tentang pengharapan masa depan, apalagi bicara tentang anak sulungnya Firaun juga dianggap sebagai salah satu dewa. Nah,
Yang artinya ya dengan makna sederhananya ya kebanggaan masa depannya Mesir itu semuanya gagal total gitu ya. Karena ternyata Allah yang lebih berdaulat daripada mereka. Jadi 9 tulah ini tidak hanya berfokus untuk mengajarkan kepada orang Mesir dan Firaun. Sekali lagi saya tekankan karena akhirnya Firaun mati juga. Tapi dari 9 tulah kita besok akan masuk di Senin minggu depan, kita akan masuk ke tulah yang ke-10. Kita akan lihat bahwa akhirnya bangsa Israel yang lagi diajarin sama Tuhan untuk bisa mengenal, untuk bisa menyaksikan, untuk bisa hidup takut akan Allah karena apa yang telah mereka melihat itu jadi. Tapi jangan buru-buru dulu. Nanti kita akan lihat setelah 10 tulah ini gimana. Bangsa Israel tetap setia kah? Bangsa Israel tetap taat kah sama Tuhan? Nah, nanti kita baca ya, karena kita baca pelan-pelan. Ya, itu aja untuk renungan hari ini Bapak Ibu. Saya tadi usahakan untuk live bagian renungan firman Tuhan. Tapi mohon maaf, saya hari ini tuh lagi nggak fit banget. Lagi nggak fit. Tapi tadi saya sempat better gitu ya, sehingga saya bisa live. Tapi saya kayaknya nggak bisa lama-lama. Oke, kita doakan Steven Gerrard ya. Kita doakan Steven Gerrard. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Steven Gerrard, ataupun siapapun namanya, dimanapun dia sekarang berada. Segala keputusasaan, segala kekecewaan, segala kepahitan yang dia alamin dari setiap orang sekitarnya ataupun dari situasi di sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, biar Steven yang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dia beroleh ketenangan daripada Tuhan. Dia beroleh pengertian tentang identitasnya dari dalam Tuhan. Karena kami gak bisa mendapatkan identitas kami di luar Tuhan. Kami hanya bisa dapatkan identitas kami di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa supaya Steven Gerrard dalam pencarian makna hidupnya, pencarian identitasnya, dia dapat menemukan Tuhan di sana. Memang proses cukup panjang bagi beberapa orang Tuhan, tapi kami senantiasa berdoa bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang Steven Gerrard alamin, maupun termasuk jiwanya sekarang yang sakit. Kami tahu Tuhan bahwa diri kami terbatas, itu sebabnya kami berdoa untuk Steven Gerrard, bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang menjadi pencipta pemilik kehidupan Steven Gerrard, sehingga dia bisa melalui hal ini Tuhan, dan dia menyaksikan bahwa ada Tuhan yang setia, yang besar, yang mengasihinya. Sehingga dia beroleh suatu makna hidup, dia bisa bangkit, dia bisa maju lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini juga, setiap renungan yang ada telah diberikan dalam waktu yang singkat. Aku percaya bahwa renungan ini akan kami terima dan akan kami lakukan Tuhan, akan menuntun kami akan pengenalan akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa, semakin teguh, semakin mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Steven Gerrard. Thank you Samuel Klasin. Ya Pak Ting, thank you. Hari ini cepet ya. Kak Mike, ya Steven Gerrard. God bless you. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol di DM. Kalau misalnya nanti mungkin bisa ngobrol juga sama teman-teman saya yang lain ya kan, nanti saya hubungin. Itu aja semuanya. God bless you. Shalom semua, ketemu Senin ya. Bye-bye.